Oke, selamat siang kepada seluruh peserta webinar. Kita akan segera mulai dalam waktu mungkin 5 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh peserta webinar utilizing atau penggunaan DJI drone untuk mendukung operasional di perkebunan kelapa sawit. Hari ini adalah webinar pertama DJI yang dilaksanakan dalam bahasa Indonesia bekerjasama DJI Enterprise bersama Halo Robotics dan Wilmar International. Saya akan membacakan beberapa agenda dari webinar hari ini. Ya, sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Ezria dari Halo Robotics. Hari ini pembicara kita ada Bapak Tri Haryo Sagoro dari Wilmar International dan juga Vic Show dari DJI Enterprise sebagai Solution Engineer Asia Pasifik. Agenda dari webinar hari ini adalah pertama kita akan ada introduction atau pendahuluan dari DJI Enterprise, di sini akan diisi oleh Vic. Lalu akan dilanjutkan dengan sesi penjelasan bagaimana penggunaan drone DJI untuk mendukung operasional di perkebunan kelapa sawit oleh Bapak Haryo dari Wilmar. Kemudian kita akan lanjutkan studi kasus terkait penggunaan Zenmus L2 LiDAR di perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab dan dilanjutkan lagi dengan informasi kegiatan selanjutnya terkait dengan workshop LiDAR. For the next session, I'll share to Vic. Vic, please, your time to share a little bit about yourself and DJI Enterprise. Yeah, okay. Thanks for the opening, and I think very quick introduction for myself, since I have done several webinars with several partners, so I will have quickly introduce myself. But especially this webinar is our first webinar in Bahasa, so I was going to quickly introduce myself and hand over to Wilmar team and also Halo Robotics team. So my name is Vic. Just want to quickly introduce myself and also my region. So I'm from the DJI Enterprise Solution Engineering team, which mainly to support the DJI Enterprise technical support. So my personal region, I was going to directly support the South Asia, especially for the Indonesia. So also put my contact number and also my email. So any questions regarding the DJI Enterprise product, sometimes you can directly contact Halo Robotics, since Halo Robotics are the country distributor for the whole Indonesia. But of course, if some of the drone-based partner, you also want to contact DJI for some of the partnership, you can also send me email. I can also help to talk with our ecosystem team and also talk with R&D for the specific technical support. For most of the questions or the technical support, we can work with Halo Robotics for the Indonesia, the customer. And also, this is my quick introduction for myself. And also, I don't want to introduce too much about our portfolio, but this is the current DJI Enterprise product. So we have the small drone, the Mavic series. We are going to keep this the small drone for this year, and like including the Mavic 3 Enterprise for the surveying and mapping, Mavic 3 Summer for the public safety or for some of the inspection. And also we have the middle drone like the Matrice M30. This is like with better rating compared with the small drone. And also we have the dog bomb version for the M30. But starting from the March of this year, we have another version of the dog. So a small dog for the dog 2. It has the same capacity as the Mavic 3 series, but with better the IP rating and capability. And also we also have the Matrice M350 as the flagship platform. So we also have the new payloads, especially for the LiDAR L2, which is the main topic for today's webinar. For the software for this year, we are going to have more feature upgrade, especially for the Terra and Modify. So this is especially for this year, we still keep this product portfolio. So if you have any suggestion for the DJI, the roadmap in the future, you can please feel free to send me the email and also give us your valuable information
how the DJI can produce better products. So this is a very quick introduction for the DJI current products. And then I will hand over to Israel and also for the next topic. Thank you. Thank you, Vic, for your introduction. Kepada para peserta tadi kita sudah mendengarkan sekilas tentang drone enterprise DJI yang ada di perkembangannya dan yang terbaru yang ada sekarang. Jika ada pertanyaan boleh dituliskan di questions. Jadi ada kalau kalian buka di GoToWebinar ada pilihan question, kita bisa langsung mengetik pertanyaan di sana. Nanti kita akan jawab di bagian Q&A. Sesi selanjutnya akan diisi oleh Bapak Haryo dari Wilmar terkait penggunaan drone DJI di Wilmar Plantation perkebunan kelapa sawit. Jadi supaya kita bisa mendapatkan gambaran seperti apa penggunaan drone di perkebunan kelapa sawit. Pada Bapak Haryo, saya persilakan untuk mempresentasikan materinya. Baik, terima kasih Bu Ejria. Thank you, Fix, for this opportunity for us. Oke, selamat siang Bapak-Bapak, Ibu, dan semua peserta yang telah hadir join dalam webinar kali ini. Pada kesempatan ini, saya mencoba menyampaikan tentang penggunaan DJI drone untuk mendukung operasional perkebunan kelapa sawit di perusahaan atau di grup Wilmar, khususnya tentang studi project replanting yang kami lakukan. Mengapa kami mengambil tema tentang replanting? Pada kurun waktu saat ini, sekitar 25-30% dari perkebunan kelapa sawit di Indonesia, yaitu dari sekitar 16 juta hektar itu telah memasuki masa replanting, di mana usia tanam perkebunan itu rata-rata sudah mulai ditanam sejak tahun 1990 sampai tahun 2000. Termasuk di salah satunya di perkebunan Wilmar, itu kita telah memasuki masa replanting. Nah, masa replanting ini sangat penting bagi kita, di mana di situ kita memulai lagi penanaman bibit kelapa sawit dengan harapan untuk mendapatkan yield ke depannya itu jauh lebih baik daripada yang periode sebelumnya. Jadi bagaimana kita memanage dan melakukan best management practice di masa replanting itu adalah sangat menentukan untuk ke depannya. Dan dalam rangka itu kami mensupport atau menggunakan tools drone untuk mendukung pekerjaan di replanting tersebut. Nah, sebagai informasi, drone yang dimiliki Wilmar saat ini, sekedar untuk informasi, kami memulai dari tahun 2015 hingga setiap tahunnya kami selalu menambah penggunaan drone itu dari jenis tipe fixed wing dan rotary wings. Khusus untuk rotary wings, kami menggunakan produk DJI ya dari tahun 2016 hingga terakhir di tahun 2023 kami menambah sekitar 45 unit drone DJI. Untuk penggunaan drone sendiri di Wilmar, khususnya di perkebunan kelapa sawit ini, kita memulai dari sebelum tahun 2015 kami masih menggunakan konvensional ya. Waktu itu kita menggunakan main aircraft ya, jadi pesawat yang di mana pilot dan navigator, kemudian juga kameramennya berada di dalam pesawat, itu kita gunakan untuk pemotretan udara. Kemudian di periode 2015-2019 kita menggunakan drone untuk keperluan aerial mapping dan juga dokumentasi, di mana di situ kita masih sebatas keperluan yang
masih belum banyak kita gunakan. Dan di periode 2020 hingga sekarang, penggunaan drone sudah kami gunakan untuk berbagai keperluan, tidak hanya sekedar untuk melakukan pemotretan udara, tetapi pemotretan udara untuk update land use atau PAMCON, tapi juga kami gunakan untuk topography mapping, fire monitoring, kemudian juga kesehatan tanaman, kemudian ada juga untuk drone spraying dan melakukan riset. Nah, bagaimana GIS di departemen kami melakukan support khususnya di program replanting? Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa program replanting di perkebunan kelapa sawit ini merupakan langkah penting ya, di mana kita untuk meningkatkan produktivitas yang sejalan dengan kebijakan tentang sustainability. Jadi itu kita tentukan sejak awal, dan proses replanting ini tentu saja merupakan pergantian dari pohon kelapa sawit yang telah tua dengan bibit baru yang lebih produktif, begitu. Kemudian replanting tidak hanya meningkatkan hasil panen, tetapi juga memberikan kesempatan untuk memperbaiki manajemen perkebunan dan mengadopsi praktek pertanian yang lebih berkelanjutan. Jadi di sini kami menggunakan teknologi seperti penggunaan GPS geodetik untuk penentuan titik tanam, kemudian ada kegiatan perencanaan titik tanam, dan seterusnya. Nah, meskipun ini membutuhkan investasi awal yang besar, manfaat jangka panjangnya sangat penting bagi industri di perkebunan kelapa sawit, di mana ini adalah langkah-langkah yang cukup krusial untuk jangka panjang. Mengambil teori tentang hypothetical plantation ya dari Eng 1983, di mana ada 3 kemungkinan ya dalam pertumbuhan kelapa sawit. Dalam masa pertumbuhan itu ditentukan oleh masa di mana kita pertumbuhan kelapa sawit itu masih immature. Apa yang kita lakukan pada masa immature itu sangat menentukan ke depannya tentang pertumbuhan kelapa sawit. Di teori ini mengatakan ada 3 tahapan apabila di awal atau di saat immature itu langkah-langkah atau fase kita melakukan tindakan di masa immature itu sudah tepat atau belum tepat. Di mana apabila kita melakukan fase ini secara tepat dengan memperhatikan faktor-faktor agronomis seperti pemilihan jenis bibit unggul, kemudian kebutuhan nutrisi, serta pengendalian hama penyakit tanaman, itu kita harapkan yield ke depannya itu adalah di fase high yield ini ya, 30 ton per hektar. Tetapi ketika di fase immature itu kita kurang maksimal, maka yield kelapa sawit itu akan pada tahapan lebih rendah, low atau medium. Nah, itu akan terjadi sepanjang masa pertumbuhan kelapa sawit tersebut. Nah, kita berharap upaya ini yang kita lakukan pada masa immature itu akan berbuah pada fase steep ascent yield, ya, di mana itu tanaman mulai memproduksi tandan buah dengan jumlah yang cukup signifikan. Nah, dengan memperhatikan kondisi-kondisi pada saat immature, itu kita dapat mengharapkan produksi tetap berada pada tingkat yang tinggi saat di plateau yield sebelum dia masuk kepada
fase di declining. Ini yang kita harapkan dari bagaimana kita melakukan perawatan di masa immature. GI support dalam program replanting ini ada beberapa hal yang kami lakukan. Pada saat rencana melakukan program replanting, di GIS mempunyai peran untuk membuat peta rencana blok replanting. Kemudian pembuatan rencana titik tanam replanting. Nah, di sana dari titik rencana tanam replanting, kita bisa menentukan pemancangan jalur rumpukan. Nah, dari peta rencana blok replanting, itu kita sudah akan menentukan mana blok-blok yang akan dilakukan tumbang atau chipping. Nah, di situ kita harus melakukan sesus pokok terlebih dahulu. Sesus pokok ini bisa dilakukan secara manual dan juga bisa kita menggunakan drone. Kemudian kebun melakukan tumbang chipping dan melakukan perumpukan di sana. Di situ peran GIS juga melakukan kontrol jalur rumpukan agar rumpukan itu bisa ditata dengan baik. Kemudian pada fase saat melakukan tumbang atau land clearing tersebut, kami melakukan dokumentasi dan mapping ya dengan menggunakan drone di sini. Jadi pada saat pohon-pohon kelapa sawit itu sudah ditumbang, di situ kami lakukan drone mapping untuk mendokumentasi proses land clearing dan juga sekaligus melakukan kegiatan topografi untuk mendapatkan topografi ground-nya begitu. Nah, kemudian di saat itu juga dengan menggunakan GPS geodetik kami melakukan ataupun menggunakan GPS pengukuran ya navigasi handheld itu kami melakukan pengukuran untuk perubahan land use dan mengupdate perubahan land use yang terjadi pada fase tanaman mulai di chipping. Kemudian pada tahap pemancangan pendoman titik tanam itu kita juga melakukan kerja di lapangan, di mana software GIS di sana melakukan kegiatan penentuan titik tanam dengan menggunakan sling, kemudian tim kebun akan melakukan kegiatan pelubangan titik tanam dan penanaman pohon sawit. Di sana kami melakukan peran kontrol jalur tanam. Nah, pada tahap selanjutnya, ketika proses penanaman sawit itu sudah penuh, ya, atau dalam proses tanam sawit, kami melakukan survei kembali untuk mengupdate land use. Drone mapping kami lakukan kembali untuk melakukan status pohon sawit, juga dari hasil drone mapping itu, di sana kita bisa membuat peta untuk rencana seperti melakukan pembuatan drain, ya. Dari drain yang kemudian hasilnya dilakukan di lapangan, hasil itu kemudian kami ukur lagi untuk pembuatan kontrak klaim. Ya. Nah, untuk pembuatan infill drain, jadi di masa replanting itu juga sudah dilakukan rencana-rencana pembuatan infill drain, kemudian juga jalur mekanisasi itu kami buat sekaligus, dan nanti setelah kebun melakukan pembuatan infill drain dan jalur mekanisasi, kami melakukan lagi pengukuran dan untuk kemudian kami monitor dengan melakukan kontrak klaim. Jadi support GIS di sini ada beberapa pekerjaan yang kami lakukan via darat dengan menggunakan GPS dan ada juga kami lakukan mapping menggunakan drone. Nah, penggunaan drone untuk mendukung replanting program seperti yang tadi kami sampaikan, pertama adalah land analysis elevation modelnya. Itu bisa kami buat untuk topografi, kemudian analisis area rendahan, rencana untuk pembuatan parit, dan monitoring rumpukan. Juga dari hasil drone itu
kita untuk melakukan oil palm point analysis ya. Di situ ada untuk sensus pohon, untuk analisis jarak tanaman dan oil palm density. Untuk oil palm maintenance, di situ kita bisa gunakan untuk circle weeding monitoring. Kemudian di oil palm growth dan health monitoring, ini kita menggunakan drone jenis multispektral, kamera multispektral, kita gunakan untuk melakukan cek kesehatan tanaman, pertumbuhan kelapa sawit, pertumbuhan mokuna, ya, legume crop cover, dan monitoring pertumbuhan gulma. Kemudian di geometrical data analysis, di situ ini yang sudah mungkin rutin juga digunakan oleh sebagian besar perkebunan kelapa sawit adalah land use updating, dan di sustainability purposes-nya, ya, kepentingan sustainability, kami juga melakukan monitoring area konservasi dan patroli lahan kebakaran, itu juga kita gunakan drone DJI. Ini contoh pemetaan topografi di mana kami memanfaatkan hasil DEM pada saat sudah dilakukan chipping dan kanopi belum begitu tertutup, ya, belum begitu tinggi atau rapat. Kami melakukan foto udara dan dari situ kami membuat DEM yang selanjutnya itu kami analisis sesuai kebutuhan di area replanting. Juga dari hasil drone tersebut, ya, dari DEM tersebut, kami melakukan monitoring pekerjaan merumpuk hasil tumbang dan chipping pohon kelapa sawit yang dikerjakan oleh kontraktor atau operator alat berat, di mana kami melakukan cek lurus atau tidak lurusnya rumpukan yang telah dilakukan oleh kontraktor. Di situ kualitas pekerjaannya kami cek, kemudian dari hasil DEM ini juga kami manfaatkan untuk perencanaan pembuatan drainase. Lalu untuk sensus pohon kelapa sawit, ini juga sudah menjadi suatu hal yang umum di dunia perkebunan kelapa sawit, di mana hasil dari pemotretan udara itu kami buat PAMCON, karena pekerjaan PAMCON ini juga volumenya sangat banyak, pekerjaannya membutuhkan waktu dan tenaga, sehingga kami harus membuat cara bagaimana hasil dari drone untuk menghitung kelapa sawit ini dengan cepat, yaitu menggunakan deep learning. Ya, jadi saya rasa rekan-rekan yang sudah banyak berkecimpung di dunia perkebunan kelapa sawit, hal ini sudah bukan merupakan suatu yang baru, ya. Jadi banyak yang saya temukan dengan menggunakan aplikasi-aplikasi khususnya di deep learning ini. Lalu dari hasil perhitungan atau kelapa sawit tadi, ya, kami juga melakukan analisis bagaimana untuk monitoring pertumbuhan kelapa sawit, di mana yang pertama kami melakukan analisis mengevaluasi pertumbuhan kelapa sawit itu dari sisi jarak tanam, misalnya, ya. Kita bisa monitor apakah jarak tanam itu sudah sesuai dengan standar yang ditentukan. Kemudian dengan menggunakan software GIS, di sana kita bisa melakukan analisis untuk kepadatan tanaman di satu blok, ya, dengan melihat atau melakukan analisis palm point kernel density ini. Jadi kalau warnanya semakin gelap, ya, itu menunjukkan kelapa sawit tertanam dengan baik. Jadi ini adalah kumpulan-kumpulan dari poin-poin hasil PAMCON tersebut. Dan ketika warnanya agak terang, itu di situ ada sebuah area yang menunjukkan sawitnya jaraknya agak jarang begitu. Kemudian juga kami analisis density-nya, ya, density untuk mengevaluasi ukuran diameter kanopi, itu menggunakan palm pixel area kernel density. Itu jadi ketika kita analisis dengan warna yang gelap ini menunjukkan diameter kanopinya cukup lebih
lebih lebar ya dibandingkan dengan warna-warna yang terang ini. Ini kanopinya berarti diameternya masih kecil begitu. Nah, ini untuk monitoring kesehatan tanaman. Maaf. Ya, saya rasa juga ini sudah mulai berkembang saat ini, khususnya di precision agriculture. Inovasi terbaru kita di agriculture itu adalah bagaimana kita melakukan analisis lab sampling unit itu ya, tanpa melakukan perusakan daun ya, atau destructive leaf, kita tanpa melakukan atau menyentuh daun. Kita bisa menggunakan drone DJI juga yang kita gunakan, dalam hal ini drone DJI Matrix 300 RTK dengan kamera multispektral Mikaisen Red Edge. Itu kami telah mengembangkan ya model prediksi untuk kesehatan tanaman. Model ini tidak hanya menghemat waktu, tapi juga meminimalkan kerusakan pada tanaman, memberikan solusi non-destruktif yang efisien untuk memantau kesehatan tanaman secara real time. Jadi secara teknis kami foto, kemudian kami lakukan segmentasi untuk melakukan analisis per pokok kelapa sawitnya. Ya, teknologi ini membuka jalan baru untuk pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Jadi kami tanpa harus melakukan penetrasi ke dalam atau merusak pepohonan begitu. Jadi dengan menggunakan drone ini akan menjadi lebih efektif. Kemudian drone ini juga kami gunakan untuk patroli kebakaran lahan. Ya, di saat-saat replanting dan musim kemarau, kadang-kadang ada timbul hal-hal yang juga bisa mengganggu tentang lingkungan begitu, sehingga kami menggunakan teknologi drone ini untuk melakukan pengawasan kebakaran lahan. Nah, penggunaan drone ini juga kami rasa sangat efektif ya apabila kita memantau melalui menara api yang tingginya terbatas dan risiko dari tenaga kerjanya juga cukup besar. Ya, kami coba perkenalkan penggunaan drone ini di perkebunan kami kepada seluruh rekan-rekan kami di kebun itu untuk memantau kebakaran dengan menggunakan drone ini, di mana pantauan dari drone ini sangat luas. Kita bisa terbang di 100 sampai 125 meter itu sudah cukup. Kami bisa pantau dengan luas, kemudian kami bisa bergerak dengan bebas. Ini menjadi alternatif yang menjanjikan ya jika kita harus membangun menara api. Meskipun kami paham bahwa regulasi pemerintah saat ini masih berpijak kepada regulasi yang dikeluarkan dari KLHK ataupun Menteri Pertanian, di mana menara api itu harus dibangun di setiap 500 hektar. Tetapi kami tetap mendorong secara praktikal di lapangan bahwa cara-cara kami untuk menggunakan drone memantau kebakaran ini lebih efektif dan lebih cepat. Oke, jadi dari sekian tadi yang saya sampaikan, kami mempunyai kesimpulan ataupun testimoni tentang penggunaan DJI drone ini, di mana itu telah merevolusi cara kami mengelola perkebunan kelapa sawit. Kemudian kami juga melakukan pemetaan topografi yang akurat, ya. Kami melakukan dapat sensus kelapa sawit lebih cepat daripada sebelumnya. Kemudian kami juga gunakan untuk monitoring pertumbuhan kesehatan kelapa sawit. Meskipun saat ini kami masih sedang berproses riset tentang pertumbuhan kelapa sawit ini, tetapi kami sudah dapat menunjukkan beberapa hasil yang cukup signifikan. Kemudian juga untuk patroli kebakaran lahan juga itu sangat membantu kami di lapangan dengan seluruh rekan-rekan kami di perkebunan. Sehingga
menurut kami DJI Drone ini bisa menjadi tools atau partner kami dalam bekerja khususnya di perkebunan kelapa sawit. Oke, saya rasa itu saja yang dapat kami sharing. Mudah-mudahan ini nanti bisa jadi hal yang bermanfaat untuk tidak hanya untuk kami, tapi untuk semua rekan-rekan peserta di sini, dan tentunya kami juga terbuka untuk sharing apa yang rekan-rekan di sini juga lakukan di perkebunan kelapa sawit, khususnya dengan menggunakan drone. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Ezria.